Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara menerima hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan dan mengisi hidup kita senantiasa dengan firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Kalau kami boleh diperkenankan berjumpa kembali dengan acara menerima hari ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami bahas. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Topik menerima hari ini yang akan saya bahas adalah 2 metode penginjilan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, maka pada dasarnya ada 2 metode penginjilan. Yaitu metode penginjilan yang pertama itu adalah metode penginjilan massal. Penginjilan massal adalah penginjilan yang dilakukan oleh seorang pemberita Injil kepada orang banyak. Jadi kata massal itu berarti orang banyak. Jadi bukan satu orang, tapi orang banyak. Contoh-contoh penginjilan massal yang ada di dalam Alkitab, misalnya saja Filipus, seorang pemberita Injil yang melakukan penginjilan massal kepada orang-orang yang ada di kota di Samaria. Ya, jadi di kota di Samaria, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyelidikinya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 8. Kemudian contoh yang kedua penginjilan massal dalam Alkitab misalnya penginjilan dari Rasul Petrus yang melakukan penginjilan massal kepada orang-orang Yahudi dan orang banyak yang ada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Bapak Ibu boleh menyelidiki dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai 41. Di mana pada waktu itu ada 3.000 orang bertobat akibat penginjilan dari Rasul Petrus. Nah, contoh penginjilan massal yang ketiga, yaitu penginjilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana Tuhan Yesus Kristus melakukan penginjilan massal, misalnya di hadapan 5.000 orang laki-laki saja. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13. Itu metode penginjilan yang pertama, yaitu metode penginjilan massal, yaitu penginjilan yang dilakukan oleh seorang pemberita Injil kepada orang banyak. Kemudian metode penginjilan yang kedua adalah metode penginjilan pribadi. Seringkali disebut PI pribadi. Penginjilan pribadi adalah penginjilan yang dilakukan oleh seorang pemberita Injil kepada seseorang secara pribadi. Metode PI yang paling berpengaruh itu memang metode PI dari pribadi ke pribadi. Karena dengan metode PI dari pribadi ke pribadi dapat dilakukan dengan cara membina hubungan secara pribadi antara seorang dengan yang lain, sehingga akhirnya Injil bisa diberitakan ketika kita mulai membangun jembatan hubungan terlebih dahulu dengan membangun pembicaraan, perkenalan, sehingga Injil bisa diberitakan secara pribadi. Karl Henry mengatakan bahwa inisiatif pendekatan orang per orang bagi setiap orang percaya
masih merupakan cara yang sangat menjanjikan dalam penginjilan di dunia pada abad ini. Jadi PI pribadi merupakan penginjilan yang paling menjanjikan menurut Carl Henry. Contoh metode penginjilan pribadi dalam Alkitab, misalnya metode penginjilan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus ketika dia ber-PI pribadi dengan seorang perempuan Samaria. Bisa diselidiki di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 42. Contoh metode penginjilan pribadi yang kedua, misalnya Tuhan Yesus Kristus juga ber-PI pribadi dengan Nikodemus di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Dan contoh penginjilan pribadi yang ketiga, misalnya Filipus ber-PI pribadi dengan seorang sida-sida dari Ethiopia yang merupakan pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Bapak Ibu saudara sekalian dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39. Itulah dua metode penginjilan yang terdapat di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menguraikan tentang dua metode penginjilan yang ada di dalam Alkitab, supaya paling tidak kami boleh mengerti bahwa bagaimana caranya supaya kami bisa menginjil, yaitu baik melakukan penginjilan secara massal maupun penginjilan secara pribadi. Dan kami tahu bahwa PI pribadi bukan penginjilan yang paling menjanjikan menurut tokoh teologi Carl Henry. Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.